Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulham Rosyadi dengan NIM F1C02410024 dan teman saya Sigit Purnomo dengan NIM F1C024181. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pengecoran kontinu. Adapun pengertian dari pengecoran kontinu adalah metode penuangan logam cair secara berkesinambungan melalui cetakan pendingin untuk menghasilkan bentuk setengah jadi seperti slab, bloom, ataupun billet. Proses ini berbeda dengan pengecoran konvensional karena tidak memerlukan jeda, sehingga memungkinkan produksi logam berbentuk panjang secara efisien. Logam cair dituangkan langsung ke cetakan yang didinginkan dengan air, membentuk lapisan padat di permukaan sehingga terbentuk produk panjang yang kemudian dipotong sesuai kebutuhan. Adapun cara kerja atau proses pengecoran kontinu terdiri dari beberapa tahap, seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama, persiapan dan pengisian logam cair. Logam cair dialirkan dari tungku ke tundis untuk menjaga aliran tetap stabil menuju cetakan. Yang kedua, pengecoran melalui cetakan. Logam cair dialirkan ke cetakan yang didinginkan dengan air sehingga permukaannya cepat membeku. Yang ketiga, pembentukan dan pendinginan. Logam ditarik keluar dari cetakan sambil didinginkan hingga berbentuk padat sepenuhnya. Dan yang terakhir, pemotongan produk setengah jadi. Logam padat dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, seperti slab, bloom, ataupun billet. Kelebihan dari pengecoran kontinu ada 4, yaitu yang pertama, efisiensi produksi. Memungkinkan produksi skala besar dengan cepat menurunkan biaya. Yang kedua, kualitas produk lebih baik. Struktur internal lebih konsisten dibandingkan pengecoran konvensional. Yang ketiga, minim limbah, menghasilkan lebih sedikit limbah dan dapat menggunakan kembali logam yang terbuang. Yang keempat, penggunaan energi lebih rendah. Proses cepat dan efisien menghemat energi. Seperti pada umumnya, ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari proses pengecoran kontinu ini yang pertama ialah investasi awal tinggi. Investasi awal membutuhkan biaya besar untuk mesin dan infrastruktur. Yang kedua, pemeliharaan intensif. Peralatan cepat aus sehingga perlu perawatan rutin. Yang ketiga, keterbatasan jenis produk. Hanya cocok untuk produk panjang seperti slab atau billet. Dan yang terakhir, resiko kecelakaan. Melibatkan suhu tinggi dan logam cair. Beresiko jika terjadi gangguan teknis. Aplikasi di lapangan. Contohnya yang pertama di industri baja. Digunakan untuk memproduksi slab baja yang kemudian dapat diolah menjadi berbagai produk seperti plat, pipa, atau batang baja. Yang kedua, di industri aluminium. Digunakan untuk produksi billet aluminium. Yang selanjutnya bisa digunakan untuk produk aluminium dalam industri otomotif, elektronik, dan konstruksi. Dan yang terakhir, di industri tembaga. Membuat billet atau rod dari tembaga yang selanjutnya digunakan dalam industri kabel dan elektronik. Dari materi ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pengecoran kontinu adalah proses manufaktur efisien dalam industri logam, terutama untuk baja dan aluminium, yang menghasilkan produk setengah jadi seperti slab, bloom, dan billet secara terus-menerus. Metode ini meningkatkan efisiensi, kualitas, dan mengurangi limbah serta penggunaan energi dibandingkan metode konvensional. Namun, tantangan seperti biaya investasi yang tinggi, kebutuhan perawatan intensif, keterbatasan fleksibilitas produk, dan risiko kecelakaan masih ada. Aplikasi luas pengecoran kontinu dalam industri logam menjadikannya teknologi penting yang terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.